Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, ada satu salah kaprah di tengah-tengah masyarakat kita yang berkenaan di wilayah pembagian waris. Ya, apa itu yang salah kaprah? Dan ini udah biasa terjadi di mana-mana. Ketika seorang suami meninggal dunia, nah seorang istri merasa bahwa otomatis harta suami itu menjadi miliknya, kan begitu biasanya. Atau sebaliknya, kalau istri yang meninggal lalu istri itu punya harta yang cukup banyak, maka suami merasa seakan-akan seluruh aset yang dimiliki oleh istri menjadi miliknya. Ini yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk itu mari kita lihat di dalam ilmu faraid, ya. Ilmu tentang pembagian waris sebenarnya tidak demikian, ya. Tidak demikian. Kenapa? Karena pada harta suami yang meninggal itu ada bagian orang lain. Begitu pula ketika istri yang meninggal, bisa jadi di dalam harta istrinya itu ada bagiannya orang lain. Ya, karena kita tahu bahwa ketika istri itu meninggal lalu ada hartanya, memang suami mendapatkan harta warisan istrinya, tetapi dapatnya bisa setengah, bisa seperempat dari keseluruhan harta. Dikatakan dapat setengah atau 1/2 ketika almarhumah istrinya itu ya nggak punya anak. Ya. Kalau dia nggak punya anak, ya pokoknya nggak punya anak lah, maka suami mendapatkan harta warisnya 1/2 atau setengah. Tetapi kalau istrinya itu punya anak, ya walaupun bukan anak dari dia, anak mungkin dari suami yang pertama, yang penting punya anak dan anaknya masih hidup, maka suami mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Yang lainnya untuk bagian-bagian ahli waris yang lain. Nah, begitu pula ya kalau suami yang meninggal, lalu suami ada hartanya atau tirkahnya, maka otomatis istri memang mendapatkan waris dari peninggalan harta suaminya, bisa 1/4, bisa 1/8, ya. Bisa 1/4, bisa 1/8. Dikatakan 1/4 istri mendapatkan itu apabila suami atau almarhum itu nggak punya anak, ya. Meskipun nggak punya anak dari dia, tapi bisa jadi punya anak dari istri yang lain. Yang penting punya anak. Kalau suami itu punya anak, maka istri mendapatkan 1/4 bagian daripada harta suaminya. Lalu kalau misalkan punya anak, ya, punya anak, ya, dia mendapatkan 1/8. Tuh, ya, jatah istri. Kalau suami atau almarhum meninggal, maka akan mendapatkan 1/4 dari harta peninggalannya. Kalau yang meninggal itu dia tidak punya anak. Nah, fokusnya kepada yang meninggal. Akan tetapi kalau dimisalkan yang meninggal itu punya anak, ya, dari istri yang mana atau yang duluan, ya, sama dia emang nggak punya anak, tapi dari istri yang duluan punya anak, ya. Karena apa? Kita fokus kepada yang meninggal almarhum, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya. Nah, inilah yang harus disadari oleh pasangan suami istri, ya. Itu jangan menguasai seluruh harta daripada almarhum dan almarhumah, berarti mengambil hak-hak orang lain.
ini berdosa, dosanya sangat besar. Karena apa? Kita makan barang yang haram, makan haknya orang lain, padahal itu saudara kita sendiri. Maka dengan demikian kalau ada suami atau istri meninggal itu, di samping antar mereka mendapatkan waris, siapa lagi yang mendapatkannya? Nah, di situ ada yang namanya furu, anak-anaknya. Ya, dari yang meninggal, baik laki-laki atau anak perempuan. Maka dia punya hak di situ, ada bagiannya. Nah, kalau sudah anak-anaknya, lalu ke usul, ke atas. Masih punyakah bapak dan ibunya? Kalau bapak dan ibunya ada, maka bapak dan ibu berhak mendapatkan harta peninggalan dari almarhum atau almarhumah. Jadi dengan sendirinya sangat salah besar, sangat keliru kalau ada di antara pasangan suami yang merasa kalau suaminya meninggal otomatis seluruh hartanya menjadi milik istri. Atau sebaliknya, ketika istri meninggal maka seakan-akan hartanya itu milik suaminya. Ini salah dan keliru. Kenapa demikian? Karena pada harta peninggalan almarhum atau almarhumah ada harta bagian untuk anak-anaknya, ada juga bagian untuk kedua orang tuanya atau bapak dan ibu. Demikian ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita bersama agar apa? Agar harta waris itu dibagikan kepada orang yang memang benar-benar berhak mendapatkannya. Jangan kita kuasai, jangan kita hilangkan hak orang lain, karena kalau kita mengambil hak orang lain, niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.